Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah, bunda, bapak dan ibu guru serta ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini marilah kita membahas tentang bagaimana di dalam menyampaikan bahasa cinta kasih kepada anak-anak kita dan juga murid-murid kita. Ayah, bunda, ustadz, ustazah, bapak, ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan siswa kita sama seperti kita. Mereka juga manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani, di mana di dalam rohani mereka ada akal, pikiran, dan perasaan. Sebagai manusia yang utuh, mestinya semua unsur yang ada di dalam diri manusia harus tercukupi. Fisik harus diberikan makanan yang sehat dan bergizi. Demikian juga harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi kuat. Begitupun dengan akal pikiran, dia juga harus diisi oleh pemikiran-pemikiran sehingga dia tidak menjadi mandek dan jumud. Tidak kalah pentingnya adalah unsur hati atau emosi. Maka unsur perasaan ini harus dipenuhi juga akan kebutuhannya, antara lain berupa kasih dan sayang, terutama dari orang lain, ayah bundanya, bapak ibu gurunya, dan juga ustadz ustazahnya dan teman-temannya. Ayah bunda dan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan cinta kasih dari kita selaku orang tua atau guru memang tidak terbatas dan bisa diungkapkan dengan banyak cara. Namun sayangnya, seiring bertambahnya usia anak, kebanyakan orang tua dan guru semakin jarang menunjukkan bahasa cintanya kepada anak dan siswanya. Padahal mereka sangat membutuhkan ungkapan cinta dan kasih sayang dari orang-orang yang lebih tua terutama. Ayah, bunda, dan bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kebanyakan komunitas atau masyarakat kita, pernyataan kasih sayang kepada orang lain jarang diucapkan. Bahkan mungkin juga bisa dianggap itu menunjukkan kelemahan kita. Namun ayah bunda, bapak dan ibu guru serta ustadz ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita harus merubah pola hubungan kita dengan anak-anak dan siswa kita. Kita harus ambil mana yang terbaik dari berbagai kemungkinan yang ada, yang akan membawa kebaikan bagi kita bersama. Antara lain dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas etika atau akhlak yang berasal dari agama Islam, yang memang menganjurkan kita untuk mementingkan, menyampaikan bahasa cinta kasih kepada orang lain, terutama kepada anak-anak dan siswa. Ayah, bunda,
Bapak Ibu guru serta ustadz ustadzah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku teladan bagi kita semua telah mencontohkan bagaimana beliau mendidik para sahabatnya, para murid-muridnya. Orang tua mestinya termasuk kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mengungkapkan kecintaan dan kasih sayang kepada anak. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kecintaan dan kasih sayangnya kepada para sahabatnya. Di antaranya adalah apa yang beliau lakukan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demikian Rasulullah Muhammad memanggil Mu'adz bin Jabal, "Demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Demi Allah, aku sungguh mencintaimu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya bersabda, "Usika ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Rasulullah bersabda, "Aku akan memberikan nasihat kepadamu, wahai Mu'adz. Janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung solat engkau membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan lebih baik. Ayah bunda, Bapak Ibu guru, ustadz dan ustadzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan tadi, Rasulullah memegang tangan Mu'adz bin Jabal sebelum beliau memberikan pengajaran kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Mu'adz bin Jabal sebanyak 2 kali. Lalu beliau Rasulullah mengungkapkan kecintaan beliau kepada Mu'adz dan memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku orang tua mestinya harus bisa mengambil pelajaran dari hadis mulia yang kita dengarkan tadi. Bagaimana orang tua, ayah, bunda, bapak, ibu guru, ustadz dan ustadzah berinteraksi dengan anak dan muridnya, dan apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang tua dalam mengungkapkan bahasa cinta kepada anak dan murid kita. Ayah, bunda dan bapak, ibu guru serta ustadz, ustadzah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam rangka membangun kedekatan psikologis dan agar Mu'adz benar-benar menaruh perhatian terhadap apa yang akan dikatakan kepadanya oleh Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwa bolehnya orang tua menyentuh tangan, pundak, atau punggung anak dan siswa mereka ketika memberikan pelajaran atau nasihat. Kalau bapak, ibu dari anak yang bersangkutan, ya mestinya tidak ada pembatasan. Namun bagi bapak, ibu guru, ustadz dan ustadzah, mestinya juga harus tatkala
akan memegang muridnya harus difikirkan terlebih dahulu. Apakah murid yang bersangkutan tatkala sudah balik punya jenis kelamin yang sama dengan kita sebagai ustadz dan ustadzahnya? Ada batasan-batasan tertentu yang harus kita patuhi adanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, hendaknya kita sebagai orang tua jangan meremehkan kekuatan sentuhan fisik dalam memperkuat ikatan cinta dengan anak dan siswa kita di setiap usianya. Karena tidak dipungkiri bahwa sentuhan fisik seperti ini akan melahirkan kedekatan hati antara orang tua dengan anak, dan ada efek yang positif pada anak, seperti anak akan lebih perhatian serta mempertegas akan pentingnya masalah yang akan disampaikan, sehingga anak akan lebih siap menerima nasihat dari orang tua atau gurunya. Dan dengan sentuhan ini, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menunjukkan bahwa anak itu mendapat perhatian yang lebih dari orang tua dan gurunya. Ayah bunda, bapak ibu guru dan ustadz-ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal kecintaan kepadanya dengan bersumpah atas nama Allah, serta beliau ulang hal yang itu sebanyak 2 kali. Dan hal ini bertujuan supaya Mu'adz bin Jabal benar-benar yakin bahwa pengajaran Rasulullah Muhammad ini lahir dari keinginan untuk memberikan nasihat dan karena rasa cinta beliau kepadanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tua bisa mengungkapkan rasa cinta kepada anak dengan cara mengungkapkan secara langsung kecintaannya kepada anak, atau dengan cara memberikan pujian dan dukungan kepada anak. Tuluslah dalam mengungkapkan kecintaan dan pujian kepada anak, dan jangan memuji anak secara berlebihan agar tidak membuatnya haus akan pujian dan merasa gelisah jika sewaktu-waktu tidak ada yang memujinya. Ayah bunda, ustadz-ustadzah sekalian yang dimuliakan Allah, orang tua mestinya harus memperhatikan dalam hal ini. Jangan sampai anak mencari kata cintanya di luar rumah. Mereka menemukan kata cintanya pada komunitas pergaulan yang justru menjerumuskan mereka, atau mendapati kata cintanya pada serigala berbulu domba yang menjadi kekasihnya. Dengan kata cinta, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, yang diucapkan oleh orang tua, akan menjadikan anak tahu bahwa nasihat orang tua berupa larangan atau perintah kepadanya adalah muncul karena kecintaan orang tua kepadanya, bukan karena orang tua membencinya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bapak ibu guru dan ustadz-ustadzah sekalian, nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ini mestinya sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dalam memberikan wasiat yang berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Kita pun mestinya seperti itu. Jangan menyamakan metode yang sama kepada seluruh anak atau ke seluruh siswa. Mestinya satu dengan yang lain kita bisa mencari metode yang pas disesuaikan dengan kondisi anak atau kondisi siswa kita. Demikian juga ayah bunda yang berbahagia yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam mengungkapkan kecintaan kepada
anak-anaknya, yaitu dengan memberikan perhatian akan kebutuhan anak. Ini merupakan salah satu bentuk bahasa cinta melalui tindakan agar anak tetap bahagia dan nyaman. Dan hal yang paling dibutuhkan anak adalah nasihat untuk kebaikannya, kebaikan ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dari doanya, zikirnya, serta rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Maka perhatian orang tua terhadap pendidikan agama harus lebih besar dari perhatian mereka kepada kebutuhan makan dan minum bagi anak-anaknya. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis Rasulullah tadi, beliau memberikan waktu khusus kepada Muadz, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan momen itu untuk memberikan nasihat kepada Muadz bin Jabal. Bahkan dalam berbagai kesempatan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, beliau memberi kesempatan kepada para sahabat untuk bertanya dan mendiskusikan ilmu yang belum mereka pahami. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak marah atas hal itu. Justru beliau menjelaskan maksudnya dan membuka pemahaman mereka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan konfirmatif terhadap masalah yang belum dipahami oleh para sahabatnya. Hal ini bisa beliau lakukan karena beliau mempunyai waktu yang berkualitas bersama para sahabatnya. Ayah bunda, bapak ibu guru, ustadz ustadzah sekalian, demikian juga hendaknya dengan kita sebagai orang tua. Kita harus punya waktu khusus untuk anak-anak dan murid kita, dan memanfaatkan waktu itu untuk mendidik anak-anak kita dan siswa kita, dan mengungkapkan rasa cinta kepada mereka, sehingga waktu yang dihabiskan orang tua dan kita bersama anak betul-betul berkualitas. Akhirnya, ayah bunda yang berbahagia, kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga kita, keturunan kita betul-betul menjadi anak soleh dan solihah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita. Wal'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.